Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam rangkaian Thalabul Ilmi Syar'i yang mudah-mudahan menjadi jalan kemudahan bagi kita untuk menuju surga. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja, di video sebelumnya di Nahwu untuk pemula part 14 kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah yang didahului oleh kana wa akhwatuha. Mubtada dan khobar yang didahului oleh kana wa akhwatuha menjadi isim kana dan khobar kana, marfu dan mansub, dhammah dan fathah. Nah, di video kali ini ada lagi huruf-huruf atau kata-kata depan yang masuk pula pada jumlah ismiyah, kalimat nominal. Apa itu? Yaitu inna wa akhwatuha, ya. Nah, bagaimana kerja atau apa pengaruh daripada inna wa akhwatuha terhadap mubtada dan khabar? Langsung saja kita ke contohnya. Di sini terlihat ada sebuah contoh berbunyi al-jamalu saburun. Unta itu adalah hewan yang sangat penyabar. Sabur menunjukkan sangat, ya, atau hiperbola. Al-jamalu saburun, unta itu sangat sabar. Nah, ketika kita ingin menegaskan kepada orang yang masih kurang percaya misalnya terhadap bahwa unta itu adalah binatang yang sangat penyabar, kita bisa menegaskannya dengan inna. Inna itu litaukid, untuk menegaskan. Tetapi bukan hanya untuk menegaskan secara makna, dia juga mempengaruhi harokat daripada mubtada dan khobar. Kita lihat di sini, al-jamalu marfu dhammah, saburun juga dhammah. Nah, ketika kita masukkan inna di sini, innal jamala, harokat al-jamalu menjadi fathah, mansub. Maka kemudian bukan hanya harokatnya yang berubah, tapi statusnya yang tadinya mubtada menjadi isim inna. Jadi kita katakan nanti dalam i'rab, al-jamalu adalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Yang kedua, khobarnya tetap, ya. Yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar inna, hanya tetap harokatnya yang tetap, tapi status namanya bukan lagi khobar mubtada tetapi khobar inna, ya. Mirip dengan pembahasan kana wa akhwatuha, hanya bedanya kalau kana wa akhwatuha ini marfu atau dhammah, sininya fathatain atau fathah, dan ini sebaliknya, ini fathah, ini dhammah. Secara makna sekali lagi, inna artinya sungguh, ya, untuk menegaskan. Jadi fungsinya untuk menegaskan pembicaraan kita kepada orang yang mungkin kurang percaya terhadap apa yang kita katakan. Yang kedua, alimtihanu qaribun. Alimtihan artinya ujian atau tes, ya, dalam sekolah atau dunia perkampusan. Alimtihanu qaribun, ujian itu sudah dekat. Nah, ketika kita ingin mengatakan saya tahu kok bahwa ujian sudah dekat, kalimatnya adalah alimtu, saya sudah mengetahui, anna, bahwasannya. Jadi arti anna biasanya adalah bahwasannya. Alimtihana, nah, sama fungsinya karena dia adalah
bagian dari teman-temannya inna. Mubtada yang tadinya marfu berharokat dhammah menjadi mansub. Qaribun khobar mubtada menjadi khobarnya anna dan harokatnya tetap, khobarnya marfu. Tetapi yang berubah adalah mubtada menjadi isim anna dan harokatnya menjadi fathah. Kemudian al-kitabu ustadun. Kalau kita ingin menyerupakan sesuatu dengan sesuatu lainnya, maka kita menggunakan ka'anna yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah seolah-olah atau bagaikan. Al-kitabu ustadun, kitab itu adalah buku. Kitab atau buku itu adalah ustad. Ketika kita ingin mentasbih atau menyerupakan bahwa buku itu bagaikan guru, maka kita katakan ka'annal kitaba ustadun. Ya, ingat ya, semua di sini adalah mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar, jumlah ismiyah, kalimat nominal, kalimat yang terdiri dari kata benda. Mubtada khobar menjadi ka'annal kitaba, seolah-olah kitab itu adalah ustad. Ingat, ini bukan lagi mubtada tapi menjadi isim ka'anna dan harokatnya menjadi fathah, sebelumnya dhammah. Kalau khobarnya khobar ka'anna jadinya bukan khobar mubtada lagi dan harokatnya menjadi tetap dhammah. Al-asasu qadimun. Al-asas artinya perabotan. Qadimun sudah lama, sudah jadul ya. Ketika kita ingin bilang rumah itu baru tapi kok perabotannya masih perabotan lama, itu menggunakan lakinna, yaitu yang berfungsi untuk istidrak. Walakinna al-baitu jadidun, rumah itu sih emang baru, tetapi sering diterjemahkan sebagai tetapi. Al-asasa qadimun, tapi kok perabotannya lama. Itu disebut lil istidrak, mencegah, mengoreksi, mengalihkan. Itu makna istidrak secara bahasa. Artinya apa? Man'us sami min fahmi ghairil maksud, mencegah sang pendengar, orang yang mendengar kalimat ini memahami sesuatu yang tidak diinginkan. Apa sesuatu yang diinginkan dalam konteks ini? Misalnya gini, kalau rumah baru berarti perabotannya baru dong menurut versi orang yang mendengarkan atau yang akan mendengarkan apa yang kita maksud. Tetapi kemudian kita cegah dengan walakinna, tetapi sayangnya perabotnya lama. Padahal sang pendengar mengharapkan bahwa perabotannya juga baru. Itu yang dimaksud dengan lil istidrak. Baik, contoh selanjutnya adalah al-fakihatu nadijatun. Ada orang melihat sebuah pohon yang berbuah, misalkan katakanlah pohon mangga, buahnya masih hijau ya. Kemudian dia berkata, laital fakihatu nadijatan. Ya, coba sekarang itu sudah matang. Laita itu fungsinya sama, membuat mubtada menjadi fathah atau mansub, kemudian khobarnya menjadi khobar dia, ya, menjadi khobarnya laita, tetapi dengan tetap berharokat dhammatain. Laital fakihata nadijatun. Tadinya al fakihatu nadijatun menjadi laital fakihata, mansub fathah dan menjadi isim laita. Nadijatunnya khobarnya tetap marfu, tetapi hanya menjadi perubahan status khobarnya laita. Nah, laita itu biasanya untuk harapan yang mustahil. Kita lihat tadi buah itu masih hijau, tapi kemudian kita bilang coba kalau sudah matang, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung matang begitu ya. Maka dalam Quran pun kita sering mendapati laita itu sesuatu ungkapan pengandai-andaian. Laita maknanya mengandai-andai, ya, untuk berandai-andai. Kalau saja misalnya andai kata begitu ya, ya laitani kuntu turoba, ya, nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan berharap, coba kalau saya dulu hanya seperti tanah saja, tidak ada hisab, tidak ada adab. Itu kan mustahil karena dia sudah berada di area padang mahsyar untuk dihisab, kembalikan lagi tidak mungkin. Jadi laita itu untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil.
Yang berikutnya ada la'alla. Banyak di Quran kita dapati la'allakum, la'allahum. Nah, la'alla ini juga untuk harapan, ar-raja. Kalau tadi untuk mengandai-andai, laita, ya, berharap juga tapi yang mustahil biasanya. Sedangkan la'alla harapan untuk yang bisa terwujud, ya. Misalnya di sini al-kitabu rakhisun. Kitab itu murah. Ketika kita mengharap, ya, la'allal kitaba. Ingat, fokus pada pembelajaran kita, dia membuat mubtada mansub. La'allal kitaba yang aslinya al-kitabu rakhisun, marfu. La'allal kitaba menjadi fathah, rakhisun. Coba seandainya buku itu murah, kan masih bisa mungkin, ya, harapan yang mungkin. Kenapa? Masih bisa ada tawar menawar atau mungkin ada diskon. Nah, demikian teman-teman sekalian. Ala kulli hal, intinya inna wa akhwatuha fungsinya atau pengaruhnya pada mubtada dan khobar adalah satu, menjadikan mubtada sebagai mubtadanya inna wa akhwatuha, harokatnya berharokat fathah atau mansub, sedangkan khobarnya menjadi khobar inna wa akhwatuha namun tetap dhammatain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.